Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit puji sedang syukur kita kepada Allah. Pada hari ini kita berada di Aula Kantor Desa dengan tujuan melaksanakan simulasi PKDRT Pokja 1 PKK Desa Kumantan. Salawat dan salam mari kita naikkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita kelak di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Baik ibu-ibu PKK hebat Desa Kumantan, terutama Pokja 1, mari kita mulai melaksanakan simulasi PKDRT tahun 2025. Kita mulai, saya sebagai narasumber langsung memimpin kegiatan simulasi ini. Jadi simulasi pencegahan PKDRT ini berguna supaya kita memahami bagaimana supaya kita mampu mencegah terjadinya KDRT di dalam keluarga atau rumah tangga. Mungkin kita mulai dari Bu Wilna, silakan Bu Wilna mengambil itu, lempar. Nanti nomor berapa tadi itu pertanyaan yang muncul? Lempar. Ya, kita cari pertanyaan nomor 3. Kan Bu Wilna baca. Pertanyaannya, Siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT? siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT? Kita sudah pernah melihat atau mendengarkan Undang-Undang PKDRT. Siapa saja yang termasuk di ruang lingkup dalam Undang-Undang PKDRT? Boleh silakan si Ibu yang mau menjawab. Coba saya. Oke, silakan Bu. Jawabannya adalah ayah, ibu, dan anak. Suami, istri, dan anak. Boleh tambahkan hal yang lain? Dalam rumah tangga yaitu suami, istri, dan anak, dan yang berada dalam rumah tangga kita tersebut seperti orang tua atau mertua atau paman atau adik atau kakak. Oke, luar biasa, kita kasih aplaus buat yang menjawab. Saya ulang lagi jawabannya, yaitu suami, istri, anak, orang yang memiliki hubungan keluarga karena darah atau perkawinan, dan orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap di rumah tersebut. Nah, lagi pembantu istilahnya itu apa namanya asisten ART asisten rumah tangga menetapnya tinggal di rumah kita. Nah, itu juga termasuk dalam lingkup tadi yang PKDRT menurut Undang-Undang PKDRT. Oke, luar biasa. Kita lanjut. Tanya berikutnya Bu Suryani. Satu. Nomor 1. Satu kan? Ya, akan baca. Baca. Apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT? Apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT? Silakan ibu-ibu jawab. Jawab, ada harus jawabannya itu yang ada di dalam pikiran kita saja. Silakan Bu. KDRT yaitu perilaku yang kita terima di dalam rumah tangga tersebut, kekerasan baik itu secara psikologis maupun secara fisik. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk tamparan atau secara psikologi yaitu berbentuk hinaan yang kita terima dalam rumah tangga tersebut. Biasa, ada yang mau menambah Ibu? Habis? Baik, kita bacakan lagi yang sampaikan Bu Sisi tadi benar ya. Itu KDRT itu adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga ya. Kalau terlantarkan atau dimakan nyawa ya, berarti itu termasuk kekerasan juga dalam rumah tangga. Luar biasa, kita kasih aplaus untuk pertanyaan kedua. Kita lanjutkan Bu Ani. Nomor 6 silakan dibaca. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan warga jika mengetahui ada kasus KDRT di lingkungannya? Yang lain jawab dulu. Batu langsung. Kalau kita sebagai warga, kalau kita mengetahui ada KDRT di lingkungan kita wajib melaporkan ke RT dan RW dulu. Baru ke RT RW melapor ke desa kalau bisa diselesaikan RT RW. Tambahkan. Silakan Bapak Ibu. Tambah. Silakan Ibu yang mau menambahkan. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada pas. Lapor bisa masuk ke ketua pemuda, boleh bisa juga kan? Saya tambahkan jangan lupa kita membuat laporan polisi atau LP. Oke, luar biasa dapat ilmunya tadi ya. Ya, ada ilmu tadi. Baik, untuk lengkapnya kita ulas lagi bahwa kalau terjadi tadi KDRT di dalam lingkungan kita, yang kita lakukan adalah segera melapor kepada tadi ketua RT atau RW, kemudian kepala dusun, karena di atas itu ada dusun, kemudian
kepala desa, kemudian Babin Kamtibnas, kita punya ya, kita menanya Babin Kamtibnas itu, atau langsung ke polsek. Jangan diam saja agar korban bisa segera mendapat pertolongan. Kita kasih hapus untuk pertanyaan ketiga. Selanjutnya dua. Sebutkan 4 bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Empat kekerasan. Sebutkan 4 bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Ulang lagi tadi apa saja 4 macam kekerasan dalam rumah tangga tadi. Tadi sudah saya bacakan ya. Nah, ayo apa tadi? Silakan Bu. Rafni. Kekerasan seksual, psikologis, kekerasan anak. Lagi silakan. Tadi kan kekerasan. 4. Ulang. Seksual, kekerasan anak. Psikologis. Kalau pada apa? Fisik. Ya, luar biasa. Betul ya. Fisik itu langsung kepada kita. Psikologis perasaan kita. Kata-katanya kadang menyakiti Jawa kan? Itu psikis tuh. Kemudian seksual tadi berhubungan karena aku yang menyakiti Jawa gitu kan? Lahir penelantaran kita, nggak dikasih makan, nggak dikasih pakaian. Oke, selanjutnya Apa kekerasan utama dari program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga? Apa tujuan utama dari program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga? tujuannya kita membuat program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga supaya apa? Supaya pakai mic. Supaya rumah tangga aman dan tenang. dan tidak terjadi lagi KDRT. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Menciptakan keluarga yang harmonis. Oke, nanti ya, supaya keluarga harmonis. Intinya untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga, melindungi korban, menegakkan keadilan serta membangun keluarga yang harmonis, aman dan sejahtera seperti yang disampaikan tadi. Oke, luar biasa. Selanjutnya 5. Contoh tindakan yang termasuk kekerasan psikis adalah Silakan dijawab ibu-ibu. Kata-kata yang menyakitkan. Contoh kekerasan secara psikis. Kata-kata yang menyakitkan. Psikis tadi. Contohnya Kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang menyakitkan hati seperti menghina. dengan kasarnya istri tidak baik, gemuk tuh bilang jelek. ada rumah. Itu kalau kita terasa tersakiti berarti sudah kekerasan secara psikis. Apa lagi ibu? Misalnya istri udah capek masak sampai rumah suami rumah masakan Betul. Itu kan psikis kita yang bukan fisiknya kan, yang menunjuk kita tidak lain. Masuk. Ini secara verbal kan? Oke itu ya, menghina, merendahkan, mengancam, membatasi kebebasan pasangan. Tidak boleh bergaul dan nyampe acara PKK bang. Tidak boleh bergaul guna aja punya. Itu kan menghalang kebebasan padahal kita di luarnya untuk hal yang bermanfaat, bukan hal yang tidak berbeda. Atau membuat keluarga secara emosional dan mental. Secara emosional dan mental. Ya, ibu. Terakhir. 8 berarti. Ada 8. 9 tambah 6. 9 ya. Sebutkan upaya yang dapat dilakukan keluarga untuk mencegah KDRT. Upaya yang dapat dilakukan keluarga untuk mencegah KDRT pertama, mempertebal keimanan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang harmonis dan perkawinan yang sudah tepat sasaran atau tepat dalam melaksanakan perkawinan. Pokoknya hal-hal yang menambah keharmonisan keluarga harus tetap dijaga. Boleh ditambahkan Bu Lina, lagi upaya yang dilakukan supaya tidak terjadi kekerasan dalam keluarga. Silakan Bu. Boleh dinambahkan. Mendidik anak dengan cara mengajarkan anak mengaji, mengajarkan sekolah, agama, ekonomi. Apalagi supaya biasanya ibu pemicu kekerasan itu apa Bu Lina? Apa langsung tiba-tiba kekerasan atau dimulai dengan pertengkaran dulu? Pertengkaran. Apa yang dari pencegahan? Pertengkaran kecil Oke. yang bisa menjadi besar. Tunggu, saya tambahkan yang tadi ya. Jadi upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang pertama menimbulkan komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Ngomong suami kita dengarkan dengan baik, ngomong pula istri kita dengarkan juga dengan baik, jadi pendengar yang baik.
akibat hukum bagi pelaku KDRT? Pelaku KDRT apa akibat hukumnya? Hukumnya adalah bisa di penjara. Iya. Ada tambahan lain? Selain di penjara, biasanya apa? Sanksi sosial. Sanksi sosial jelas. Pada masuk penjara itu pasti orang masuk penjara dan nampung ini. Denda, betul. Jadi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Ini apa Ibu? Undang-Undang nomor berapa tadi? 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dengan hukuman penjara atau denda sesuai jenis kekerasannya. Demikian Ibu-Ibu untuk simulasi kita sore hari ini, simulasi PKDRT. Semoga apa yang kita lakukan ada manfaatnya, kita pahami sehingga kita dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik di keluarga kita sendiri maupun lingkungan di mana kita berada. Saya sebagai narasumber mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.